Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bagaimana membuat sistem hidrolik sederhana dengan menggunakan software Automation Studio ya, software Automation Studio. Nah, kita akan membuat rangkaian hidrolik atau diagram hidrolik sederhana seperti ini. Dan kemudian di akhir nanti kita akan simulasikan bagaimana gerakan dari sistem hidrolik ini. Nah, untuk lebih efektifnya kita akan mulai membuat satu project. Nanti kita akan buat seperti ini. Saya akan pandu atau ajari bagaimana cara membuat diagram seperti ini dengan menggunakan software Automation Studio. Namun sebelumnya sedikit saya mau sampaikan bahwa sistem hidrolik itu memiliki 3 komponen utama ya, 3 komponen utama penyusun sistem hidrolik itu sendiri. Yang pertama itu adalah unit tenaga ya, atau komponen tenaga. Komponen ataupun unit tenaga itulah yang berperan untuk mensuplai tekanan atau tenaga dalam suatu sistem hidrolik. Nah, ini yang saya blok ini. Nah, inilah unit tenaga dalam sistem hidrolik yang terdiri dari pompa, motor, filternya maupun relief valve-nya. Ini satu kesatuan ya, satu set. Kemudian ada unit pengatur atau pengarah. Nah, di sini diwakili oleh control valve yang ini ya, dikatakan sebagai pengatur atau pengarah karena memang perannya untuk mengarahkan nanti gerakan silinder yang ini. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah unit penggerak atau aktuator. Dalam sistem ini aktuatornya atau penggeraknya nanti adalah silinder. Nah, silinder inilah yang disebut sebagai unit penggerak dalam diagram sederhana sistem hidrolik ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan coba mulai membuat diagram seperti ini. Pertama kita buat project ya. Template-nya yang non saja. Lagi nunggu. Oke, sekarang kita cari komponen yang kita butuhkan tadi. Pertama untuk unit tenaganya dulu. Nah, sini ada beberapa tipe ya, tipe pompa. Kita cari mana yang sesuai kita butuhkan ya. Nah, yang kita pakai tadi ini ya, fixed displacement pump. Letakkan di sini. Kemudian pompanya, untuk menggerakkan pompa kita butuh motor. Langsung ditempelkan saja. Oke. Nah, kemudian pompa ini butuh supply oil. Maka kita cari tangkinya untuk nyedot oli ya. Oke, sebagai tangki nanti pompa ini akan nyedot oli dari sini. Nah, sebelum sampai ke pompa kita butuh namanya filter, penyaring oli. Kita lihat di mana posisinya ya, fluid conditioning ya, ini filter. Share saja langsung ke sini ya. Kita bisa zoom biar lebih jelas ya, zoom ya nih. Oke, ini langsung tempel saja ke sini, nggak apa-apa, boleh diluruskan. Oke, kemudian kalau kita mau
menggeser seluruhnya, boleh dipaning, menggeser semuanya nih. Langsung saya ke bawah dia. Oke, diklik lagi. Zoom ya. Oke, zoom. Oke, biar kelihatan. Baru kita tambahkan silinder ataupun unit penggerak. Kita pilih double acting cylinder. Nih, kita letak sini. Oh ya, satu lagi kita lupa. Pressure relief pump harus dipasang di sini ya. Pressure relief pump. Ini pressure relief pump. Pressure relief valve. Oke, kita tambahkan saja ini. Ini fungsinya nanti kalau ada tekanan berlebih dari pompa yang melampaui kemampuan aktuator, maka tekanan itu akan dibuang melalui valve yang ini namanya pressure relief valve. Oke, bisa kita hubungkan langsung. Cara menghubungkan ini ke sini cukup klik di sini, kemudian klik lagi sini. Ya. Nah, tinggal sekarang kita butuh unit pengarahnya. Unit pengarah ya. Kita pakai yang nih 4/2 way. NO nya itu normally open valve ya. 4/2 itu artinya portnya ada 4 nih, 1 2 3 4. 2 itu adalah kamarnya nih, ini 1, ini 2. Oke, sekarang kita hubungkan ya. Ntar kita geser dulu dikit ya. Kita hubungkan rangkaiannya. Oke. Geser dikit ya. Kita geser dikit, kita atur posisinya. Oke. Terus kita kecilin dikit. Oke. Oke. Ini tadi sebagai unit tenaga, ini sebagai unit pengatur atau pengarah, ini sebagai unit penggerak atau aktuator. Sekarang kita akan hubungkan. Oke, ini sumbernya ya, sumber tenaganya atau sumber oli bertekanan di fluida hidrolik itu biasa menggunakan oli. Jadi oli bertekanan disuplai dari pompa ini, kemudian kita hubungkan ke valve pengarah. Oke, klik 2 kali saja sini untuk membuat cabang. Oke, kemudian ini kita hubungkan ke sini. Oke, ini juga kita hubungkan ke sini. Nah, ini buangan ya, ini kita harus hubungkan lagi, kita buang ke tangki. Jadi kita hubungkan dulu ini dengan filter dengan tangki. Oke, kemudian ini kita hubungkan. Klik di sini supaya buat klik 2 kali sini. Oke, sudah jadi rangkaian sederhana, rangkaian sistem hidrolik sederhana ya. Nah, sekali lagi jelaskan, ini sebagai unit tenaga, ini sebagai unit pengatur atau pengarah, ini sebagai unit penggerak. Ini namanya tangki atau reservoirnya, ini filter, ini pompa, ini motor penggerak pompa, ini pressure relief valve, ini directional control valve, dan ini sebagai silinder. Kita akan coba untuk simulasi.
Nah, klik simulasi, kemudian pilih normal simulation saja. Nah, kelihatan pompa berputar untuk menaikkan tekanan fluida atau tekanan oli dari tangki yang dihisap, kemudian disalurkan melalui directional control valve ini, kemudian masuk ke silinder. Nah, ini kebetulan silindernya sudah mentok dalam posisi paling ujung, maka ini pasti mampet. Ketika ini mampet, tekanan oli mampet, maka pressure relief valve inilah yang bekerja untuk menyalurkan tekanan oli yang berlebih, dibuang lagi kembali ke tangki ya. Ini simbol tangki sama dengan ini. Nah, kita akan mencoba menggerakkan valve yang ini dengan tuas. Kita klik ini ibaratnya kita mendorong valve ini ke sana dengan tuas. Inilah disebut sebagai valve atau katup pengarah. Kita arahkan ya. Apa yang terjadi? Ya, maka silinder akan bergerak ke kanan atau ke depan. Ketika kita lepas lagi tuas yang ini, maka per yang ini akan menekan balik. Ya, balik lagi. Oke, demikian rangkaian sederhana suatu sistem hidrolik. Bagi yang pemula, ini sangat cocok ya buat Anda, karena memang ini ditujukan bagi orang yang baru belajar tentang sistem hidrolik. Ya, ini sistem hidrolik sederhana. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.